Putus saja. Dasar jalan gak tahu terima kasih. Cukup. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan 234 Norbi ke iPhone. Jaringan nirkabel sudah tersedia di kabin. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih. Bu Hera, tunangan Anda wisuda S3 pada hari ini. Dan grup Wiho sudah menerima proposal promosi kita. Anda bisa langsung menghadiri pesta penyambutannya. Oke. Dan Irfan dari grup Wiho terus menghubungi kita untuk bahas investasi. Kirimkan datanya untukku. Aku nggak mau. Aku sudah bilang nggak mau nikah. Aku sudah bilang sama nenek, aku nggak bakal nikahi putri grup Cahari. Pak Irfan, aliansi dengan grup Cahari adalah satu-satunya cara masuk ke grup rakyat. Mereka punya kemampuan mobilisasi dana miliaran. Dan Bu Maria rasa ini adalah kesempatan terakhir untuk jalin hubungan dengan grup rakyat. Dan kita nggak bisa tolak. Apa pernikahan adalah permainan? Suruh aku nikahi orang yang tidak kusuka. Itu sama sekali nggak sopan buat aku dan dia. Grup Cahari, dia sudah lampauin kita di pasar. Kita harus punya solusi alternatif atau pertimbangkan nikah dengan keluarga lain. Apa? Itu, tekan saja tombol bagian dalam. Pramugari pasti akan datang. Terima kasih. Kau pertama kali duduk di kelas 1 ya? Iya, agak beda dari biasanya. Biasanya aku cuma duduk di pesawat pribadi. Gak perlu tekan tombol sama sekali. Pramugari bakal datang setiap aku panggil. Bu, hidangan favorit Anda sudah siap. Ini kerang bakar dan tart blueberry Junia. Apa pekerjaanmu selama di Abian? Jadi relawan. Untuk bangun tempat istirahat dan jaga anak. Aku pergi ke tempat yang butuh bantuan. Nggak mudah jadi relawan. Kau hebat sekali ya. Kelihatannya gak kaya, tapi aku sangat tertarik. Ini pertama kali aku dengar jadi relawan itu bermakna. Namaku Irfan Sean. Namaku Hera Yadira. Ini sangat tiba-tiba, tapi apa boleh aku minta bantuan? Ada apa? Aku perkenalkan diri dulu ya. Aku CEO sekaligus pewaris grup Wiho. Aku punya 5 properti dan 4 villa. Sekarang ini gaji tahunanku sekitar 40 miliar. Nona Hera, menikahlah denganku. Tunggu, apa katamu? Maksudku, kita cuma jalani prosedur hukum jadi suami istri yang sah untuk setahun saja. Aku merasa Nona Hera sangat cocok denganku. Kalau kau serius, aku sarankan untuk periksa ke dokter dulu. Enggak, aku enggak bercanda. Mohon percaya padaku. Aku enggak pernah terlibat skandal, juga enggak konsumsi obat-obatan. Masa laluku sangat bersih. Aku kasih 1 miliar tiap bulan. Ditambah 1 rumah mewah. Bisa tanda tangan kontraknya sekarang? Mungkin Anda salah paham. Aku sudah tunangan. Aku pulang kali ini untuk menikah dengannya. Astaga, aku enggak kepikir soal ini. Maaf. Jadi aku cuma bisa terima nasib saja. Aku merasa sepertinya Tuan Irfan gak perlu begitu rendah hati. Menurutku, AI Wicara milik grup Wiho sangat menjanjikan. Grup rakyat juga lagi perhatikan grup ini. Tapi kalau kau pakai ini untuk yakinkan grup rakyat, sepertinya gak ada peluang. Kurasa kau nggak paham. Kau pasti nggak paham gimana dunia ini bekerja. Iya, tapi kau malah mau menikah denganku. Walau aku gak bisa menikah denganmu, tapi aku bisa membantumu dengan ini. Apa yang sedang kau lakukan? Aku bantu revisi rencanamu. Kau mau mereka investasi 1,4 triliun? Itu Kau lucu sekali.
1,4 triliun ubah jadi 14 kuadriliun. Enggak, kau nggak boleh sembarangan revisi. Sudah selesai, gini saja. Nona Hera, ini... Ini, Nona Anda jual Hera, terlalu murah. nolnya terlalu banyak. Nona Hera, Sudah terkirim. rencanaku tadi adalah... Apa kau memang tahu apa yang kau lakukan? Aku lagi membantumu. Apa? Bantu apanya? Nona Hera bantu dari mana? Mohon maaf, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Tuan ini baru saja dapat investasi 14 kuadriliun. Jadi agak bersemangat. Apa? Selamat Tuan, Selamat apanya? dapat investasi 14 kuadriliun. Panggil saya kalau butuh sesuatu. Percaya padaku, grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. 1,4 triliun adalah penghinaan bagi mereka. Setidaknya 2 kuadriliun. Kau harus perluas perspektifmu. Kau lagi permainkan aku. Mana mungkin? Kau merevisi dokumen sembarangan dan kau juga sedang mempermalukan aku. Wah, kau memang hebat sekali. Oh, ini seorang wanita terburuk yang pernah kutemui. Bagus sekali. Untung kita gak bakal menikah. Untung apanya? Bahkan gak bilang makasih. Sudah dapat 14 kuadriliun. Gak bisa dibandingkan dengan Rangga. Dia pasti terkejut ketemu setelah 5 tahun. Kau beneran mau pergi? Abian itu jauh sekali. Jadi bukan sekedar liburan doang. Aku pergi untuk ubah dunia. Kau tahu ini adalah impianku kan? Ulurkan tanganmu. Hadiah untukmu. Tunggu aku pulang ya. Kita nikah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Wah, Rangga, pesta ini akan diadakan khusus untukmu. Grup Wiho nggak perlakukan semua orang begini. Akhirnya kita berhasil. Bu, ini baru permulaan. Gak lama lagi, aku pasti akan seperti Pak Irfan. Tapi, Pak Irfan itu sangat misterius ya. Dia gak pernah muncul di depan umum. Harusnya aku bisa ketemu dia hari ini, bukan? Aku diam-diam dukung Rangga selama bertahun-tahun. Akhirnya diduduki posisi ini hari ini. Gak cuma wisuda S3, juga jadi mitra grup Wiho. Sudah waktunya aku kasih tahu identitas asliku. Segera persiapkan pernikahan. Bukannya itu Hera? Bukannya dia kerja di luar negeri? Kenapa dia bisa ada di sini? Rangga, selamat ya. Dengar kau dapat tawaran, aku mau kasih kejutan. Hera, kenapa kau datang? Aku datang untuk ketemu kau. Aku langsung ke sini setelah mendarat. Aku tebak kau pasti mau ganggu anakku lagi. Setelah dengar dia jadi mitra grup Wiho dan gaji tahunannya puluhan miliar. Hah? Apa maksud Anda? Pura-pura apa sih? Kau nggak ada kabar selama 5 tahun, tapi muncul waktu dengar Rangga jadi mitra. Astaga, bawa bunga jelek dan berpakaian lusuh. Hera, gak seharusnya kau datang. Kita sampai di sini saja. Apa? Kita putus saja. Kenapa? Bukannya kita menunggu 5 tahun untuk hari ini? Jelas-jelas kau bilang kau mencintai. Cinta? Konyol sekali. Rangga sudah punya gelar doktor. Dia juga jadi mitra grup Wiho. Dan gaji tahunan puluhan miliar. Siapa kau? Bukannya kau pergi ke Abian rawat anak yatim? Pikir pakai otakmu. Apa kau pantas untuk Rangga sekarang? Betul kata ibuku. Kita sudah gak di tingkat yang sama. Gak ada tingkat yang sama. Lihatlah sekeliling. Pesta ini sengaja diadakan sama grup Wiho untukku. Orang-orang di sini adalah orang kaya dan tokoh politik. Gimana aku bisa kenalkan kau ke mereka? Aku gak mau malu. Aku buat kau merasa malu. Satu tawaran sudah buat kau jadi seperti ini.
Kau pikir dunia sudah menjadi milikmu? Grup WeHo bukan apa-apa bagiku. Wanita nggak tahu diri. Apa hakmu pandang rendah grup kelas dunia? Apa kau mau tahu apa alasan grup WeHo kasih kau tawaran? Karena ada yang kasih jaminan untukmu. Seseorang yang gak berani mereka remehkan. Dan aku adalah orang itu. Tunggu sebentar. Apa katamu? Apa kabarnya bisa dipercaya? Pak Irfan, begini. Barusan aku dapat kabar. Kalau grup Raya, mereka sudah setuju investasi kita. Apa? 100 miliar, 1 triliun, 100 triliun. 14 kuadriliun. Serius? Keputusan dari ketuanya. Ketua yang dikendalikan di balik layar. Ini investasi pertama setelah dia pulang. Kita adalah target investasi pertamanya. Dan nominalnya adalah 14 kuadriliun. Grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. Kau harus perluas perspektifmu. Rupanya beneran. 14 kuadriliun. Itu cari wanita itu. Wanita yang mana? Nona Hera Yadira. Harus ketemu entah pakai cara apapun. Baiklah. Tapi, kenapa cari dia? Aku mau menikah dengannya. Apa? Pertama kali aku ketemu dengan wanita sehebat ini. Dia tipeku. Siapa kau? Hah? Aku sudah tahu. Kau bukannya nggak mau putus denganku, tapi sakit hati atas uang yang telah kau habiskan. Kau mau berapa? Aku kembalikan setelah aku dapat gaji. Mulai sekarang, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Kau pikir begitu tentangku? Kau merasa aku datang ke sini untuk uang? 1 miliar, cukup nggak? Kalau gitu 2 miliar. Rangga, 4 miliar, nggak bisa lebih banyak lagi. Astaga, sudah cukup segitu. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak itu. kau merasa kalau aku sebenarnya mengincar uangmu? Segeranya setelah dapat uang. Harusnya Rangga sudah lama putus denganmu. Nggak ada yang tahu kerjaanmu di luar negeri. Apa maksud Anda? Kalau bukan jual diri, bagaimana mungkin kau bisa biayai Rangga kuliah? Hah? Cuma dengan rawat anak yatim? Apa kau kira kami bodoh? Apa maksud Anda? Hera, kita itu pacaran sudah 7 tahun. Aku ini sudah sangat lelah. Ambil uang dan pergilah. Rangga, aku gak menduga kau begitu sombong. Kau sungguh buat aku kecewa. Kalian sudah putus, paham nggak? Rangga, biarkan saja dia. Oh iya, mana Michelle? Dia datang kan hari ini? Iya, dia bilang lagi ada urusan. Nanti dia datang. Michelle, Ya, Michelle Andi, putri wakil CEO Grup WeHo. Dia adalah pemimpin kedua. Cuma putri dari keluarga kaya begitu yang pantas jadi pacar Rangga. Orang kaya kau dari awal sudah nggak pantas. Michelle bakal segera sampai. Cepat pergilah. Kalau kau ketemu Michelle, cuma bakal permalukan diri sendiri. aku sudah tahu. Rupanya ini semua karena Michelle. Setidaknya aku masih punya masa depan dengan Michelle. Iya kah? Maksudmu aku gak punya kemampuan begitu? Kau berhenti bercanda. Maksudmu kau lebih hebat dariku? Michelle sudah datang. Kau Hera? Mantannya Rangga bukan? Seperti dugaanku, pakaian murah dan gak puas. Sudah diputusin, masih terus saja ganggu. Biarkan saja dia. Dia nggak pantas untuk Rangga. Oh, ya, cuma bucin doang. Apa kau kira kau punya hak rebutan cowok denganku? Aku Michelle, anak Pak Kevin, pemimpin kedua CEO di grup WeHo. Kau nggak ada apa-apanya dibanding aku. Begitukah? Ya setidaknya aku nggak intimidasi orang dengan kekuasaan ayahku. Apa? Beraninya jalang sepertimu bantah aku?
Enyahlah, sebelum aku panggil satpam. Betul. Masuk ke sini butuh undangan. Nyahlah kalau kau tahu diri. Ada apa ini? Nona Michelle, apa terjadi sesuatu di sini? Harusnya kau tanya sama dia. Dia sudah diputusin tapi malah paksa masuk ke pesta ini. Dr. Rangga adalah mitra baru grup WIHO. Karena dia dipilih langsung sama Pak Irfan. Jadi jangan buat masalah di sini apapun alasanmu. Ayo, lihat orang-orang yang hadir di sini. Perwakilan bisnis dan tokoh politik. Jadi penguasa yang awasi operasional kota. Gimana dengan kau? Putus kuliah, lalu pergi ke Arbian untuk jadi pembantu. Apa kau merasa orang penting? Aku mengelola lembaga amal. Oh, pengangguran punya gelar begitu hebat sekarang. Apa yang kau punya selain rasa percaya diri? Semuanya sudah lihat bukan? Dia terus ganggu karena anakku terlalu berbakat. Rupanya mau uang. Tidaknya punya ijazah untuk masuk kalangan ini. Dengar nggak? Inilah kenyataan. Anakku adalah mitra baru grup WIHO. Siapa kau? Seorang pengemis. Jangan mimpi lagi, cepatnya. Miskin dan gak lulus sekolah, itu bukan masalah. Tapi, jadi orang harus tahu diri. Entah apapun yang kau katakan, aku tetap gak akan nikah denganmu. Menarik sekali. Akhirnya aku tahu apa kesalahan terbesarku. Yaitu percaya padamu. Selama 7 tahun aku kerja untuk membiayai sewa rumahmu dan biaya kuliahmu. Tapi malah begini akhirnya. Jangan banyak alasan. Aku paksa kau, bukannya kau suka rela. Banyak alasan. Aku yang sponsori kau kuliah S3. Tawaran grup WIHO juga aku yang rekomendasikan. Sekarang langsung tinggalin aku waktu dapat kesempatan. Aku bakal bayar. Apalagi maumu? Apalagi mauku. Apa hubungan kita cuma transaksi bagimu? Putus saja. Dasar jalan gak tahu terima kasih. Cukup. Berhenti berakting. Jangan muncul di hadapanku lagi ke depannya. Astaga, kasihan sekali. Buat orang merasa jijik. Tolong ambilkan tisu. Nona Hera, tolong hentikan. Dr. Rangga adalah talenta yang kami hargai. Kalau diteruskan, nggak akan baik untuk Anda. Mohon Anda pergi dari sini. Bikin malu saja. Bukannya pergi? Ngapain dia di sini? Ada saja. Pak Irfan, Nona Hera sudah ditemukan. Di mana dia? Sekarang dia berada di pesta penyambutan Dr. Rangga. Tapi, suasana di sana sangat kurang baik, Pak Irfan. Rangga? Segera balik ke perusahaan. Sudah lihat, semuanya tahu. Kalau kau sangat ngeyel di sini. Nyala sebelum keadaan memburuk. Kalau enggak, kau yang rugi. Kau merasa aku gak pantas di sini, bukan? Terserah kalau kau keras kepala, tapi aku kasih tahu dulu, jangan minta bantuanku. Tolong aku. Konyol sekali. Aku beritahu, kau gak punya hak itu. Peringatan terakhir untuk Anda. Mohon enyah sekarang. Kalau enggak, kami akan panggil security. Panggil saja. Aku kasih tahu kepada semua yang ada di sini. Aku gak cuma punya hak untuk hadir di sini, tapi gak ada juga seorang pun di sini yang berhak mengusir aku. Gak terkecuali Irfan. Cepat. Lebih cepat. Harus bisa segera sampai ke pesta. Baik, Pak Irfan. Hera, apa kau tahu siapa Irfan? Sampai kau bisa ngomong seperti itu. Wah,
Lebih bodoh dibanding yang kupikirkan. Kau sedang remehkan raja bisnis. Bahkan ayahku pun gak berani lawan Pak Irfan. Habislah kau. Bagi kalian, Irfan mungkin gak terjangkau. Tapi bagiku dia bukan apa-apa. Untuk semua orang yang tadi memukul aku, kalian harusnya merasa takut. Karena Pak Irfan bakal selesaikan ini dengan kalian. Apa kau mau mati? Sudah bosan hidup. Hera, aku tahu kau sedih karena putus denganku. Tapi kau sudah keterlaluan sekarang. Beraninya kau nggak hormati Pak Irfan. Awalnya, aku mau rekomendasikan kau jadi petugas kebersihan di sini. Tapi kau bahkan nggak pantas. Iya kah? Apa kau tahu betapa ketat persaingan kerja di sini? Bahkan kebersihan wajib punya gelar. Gimana denganmu? Kau bahkan nggak punya ijazah. Rupanya aku begitu gak berharga bagimu. Tapi ini faktanya. Nggak ada posisi untukmu di grup WiHo. Aku gak butuh rekomendasi darimu. Soal aku pantas atau enggak berada di sini. Biar Irfan yang kasih kau jawaban sendiri. Di mana Hera? Di mana Hera? Di aula pesta. Tapi suasana di sana sangatlah tegang. Dengar-dengar kalau Nona Hera itu adalah mantannya Rangga, Pak Irfan. Tapi Rangga sendiri, dia minta putus sebelah pihak. Rupanya sudah putus. Kalau gitu nggak usah khawatir jadi pengganggu. Apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Apa mau seret kami untuk hancur bersama? Pasti begitu. Dia mau hancurkan karena nggak bisa dapatkan. Menjijikkan sekali. Rangga, jangan khawatir. Ada aku. Betul. Ayahnya Michelle adalah wakil CEO. Sia-sia saja entah apapun yang Hera lakukan. Permainan selesai. Betul. Aku sangat yakin dia bakal habis waktu Pak Irfan datang. Kau benar-benar gak tertolong. Putus denganmu adalah pilihan yang terbaik sepanjang hidupku. Iya kah? Waktu kenyataan terungkap nanti, kau bakal sadar kalau itu adalah kesalahan terbesarmu. Halo? Apa katamu? Pak Irfan mau datang? Baru dapat kabar kalau Pak Irfan langsung datang dari bandara. Dia sudah di lobi sekarang. Apa? Dia beneran datang? Dia pasti datang untuk dukung Rangga. Apa semuanya sudah dengar? Pak Irfan datang demi anakku. Bagus sekali. Nggak ada yang berani lawan kita sekarang. Sudah dengar? Grup WiHo bukan tempat yang bisa kau datangi. Nyahlah selagi bisa. Sekarang. Kasih kau kesempatan terakhir. 10 miliar. Untuk apa kasih 10 miliar? Lebih baik daripada dihancurkan pesta ini, Bu. Ambil cek ini dan nyala. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak ini. Harusnya kau sadar diri. Dan sekarang, enyalah. Cepat. Apa di matamu cuma ada uang dan kekuasaan? Kau akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Nantinya aku akan berlutut dan memohon padaku untuk melupakan semua kejadian hari ini. Karimati, apa yang kau lakukan? Mau mempermalukanku di depan umum ya? Kau pikir kau ini siapa? Siapa yang berlutut dan memohon? Iyakah? Kalau gitu segera umumkan. Tapi merangkak keluar dan bersihkan sepatu semua orang. Kalau kau cuma menggertak. Sudahlah, menjijikan sekali. Sayang sepatuku. Dia bahkan gak pantas bersihkan sepatuku.
Hera adalah istriku. Apa sekarang aku sudah pantas? Nanti dia bisa nggak tenang. Nona Melia, sesuai permintaanmu, 3 hari lagi kami akan jemput anakmu. Kami akan bawa dia ke acara pernikahan di Hotel Mutiara. Silakan tanda tangan di sini. Nona Melia, kalau boleh tahu ini pernikahan siapa? Kenapa harus antar jasad Harry ke sana? Itu pernikahan ayahnya dengan wanita lain. Sudah. Dokter, apa divisi lain di rumah sakit butuh kelinci percobaan? Apa saja boleh. Kesehatan Yanto belakangan ini buruk. Aku mau belikan makanan enak untuk dia, biar kesehatannya pulih. Kalaupun ada nggak boleh. Kamu lagi hamil, harus pulang dan istirahat. Aku sudah bersama Yanto hampir 5 tahun. Hamil itu seharusnya berita yang sangat menyenangkan. Anak ini datang gak pada waktunya. Tuan muda, Tuan muda? Dia panggil Yanto itu Tuan muda? Nyonya sudah carikan dokter terbaik untukmu. Selama kamu mau putus hubungan sama wanita itu, kamu bisa balik ke keluarga Juanda. Jangan keras kepala lagi. Kamu itu pewaris tunggal keluarga terkaya di kota Nongsa. Apa kamu mau karena sakit jantung mati di tempat kamu begini? Pewaris keluarga terkaya di kota Nongsa? Yanto? Kamu pulang dan beritahu nenekku, aku cinta sama Melia. Kalaupun harus mati, aku gak bakal pisah sama Melia. Tuan muda, Pergi. Pergi! Keluarga terkaya kota Nongsa, pewaris tunggal. Nak, ternyata semua penderitaan ayahmu itu karena ulah ibumu. Tenang saja, ibu gak akan biarkan ayahmu ada apa-apa. Pasti. Melia, kamu sudah pulang? Yanto, kita putus saja. Melia, apa kamu capek? Tubuhku sudah baikan, bisa segera cari uang lagi. Kamu gak perlu susah begini lagi. Yanto, penyakitmu gak bisa sembuh. Kamu bisa saja mati. Tapi jangan seret aku ikut susah. Nah, maaf, ibu gak bisa biarkan ayahmu tahu keberadaanmu. Dengan begitu, dia baru beneran bisa menyerah. Harry, kamu tunggu ibu di sini. Jangan pergi kemana-mana, oke? Tenang saja, Ibu. Aku anak paling penurut. Ibu akan segera kembali. Nenek, hati-hati. Oh. Pendarahannya parah, perlu dioperasi. Setidaknya butuh 1 miliar. Bayarlah sesegera mungkin. 1 miliar? Kalau semua uangku dijumlahkan berpuluhan juta saja. CEO Grup Juanda Yanto akuisisi grup teknologi besar di luar negeri. Dia menjadi pemimpin bisnis yang paling berpengaruh tahun ini. Harry, ibu pasti akan selamatkan kamu.
Nana Weni, 3 hari lagi kamu akan menikah sama Pak Yanto. Selamat ya. Dulu saat Pak Yanto dicampakkan oleh cewek matre, dia hampir saja mati. Nona Weni yang selalu temani dia tanpa henti. Sekarang akhirnya semua usahanya membuahkan hasil. Terima kasih. Aku dan Yanto pasti akan bahagia. Yanto! Melia, Yanto! Yanto, bisakah kamu beri aku 1 miliar? Tolonglah. Kamu itu wanita yang sudah campakan dan hampir membunuh Yanto. Berani-beraninya sekarang cari Yanto untuk minta uang. Wanita jahat, jangan dekati ayahku. Cepat pergi. Ayah, Yanto sudah menikah. tampaknya setelah tinggalkan aku, hidupmu juga nggak membaik. Hah? Siapa dia? Kok tiba-tiba ada di sini? Tidak tahu siapa. Yanto, maaf. Apa gunanya minta maaf sekarang? Kamu bukan merasa bersalah. Kamu sudah lihat Yanto bangkit kembali. Jadi kamu mau balikan sama dia untuk nikmati uangnya. Bukan begitu. Yanto. Aku hanya butuh 1 miliar. Begitu ada uang, aku akan kembalikan. Ku beri 2 miliar. Kelak, aku nggak mau lihat kamu dimanapun lagi. Kasih dia cek senilai 2 miliar. Dan suruh dia pergi. Tuan muda, gawat, Nyonya kecelakaan. Aku akan ke sana. Wanita ini dulu hampir buat Yanto mati. Menurutmu apa Yanto beneran mau kasih 2 miliar itu? Kasih dia cek palsu. Terima kasih. Tunggu aku ada uang, aku pasti akan kembalikan. Harry, ayahmu sudah punya keluarga baru. Ibu sudah dapat uang untuk selamatkan kamu. Kita nggak akan ganggu dia lagi. Wanita ini, dia kira dia itu siapa? Beraninya datang lagi ke hadapan Yanto. Calon nyonya keluarga Juanda itu hanya aku. Semua harta keluarga Juanda cuma akan jadi milik Rocky. Nenek gak apa-apa. Untung ada anak laki-laki yang selamatkan aku. Kalau enggak, nyawaku ini pasti sudah enggak tertolong. Anak laki-laki? Dia ada di mana? Setelah aku sadar, aku langsung di rumah sakit. Entah bagaimana kondisi anak laki-laki itu. Kamu harus cari penyelamat kecilku itu. Eyang. Aduh, cucuku yang baik. Eyang gak datang ke pesta ulang tahunmu hari ini. Kamu gak marah sama Eyang kan? Kesehatan Eyang itu yang paling penting. Kamu sungguh jago bicara. Nenek, hari ini di pesta ulang tahun Rocky, Melia datang. Apa? Sudah 5 tahun wanita itu masih saja gentayangan. Yanto, kamu gak boleh tertipu oleh wanita itu lagi. Dia dulu sudah membuat kamu menderita. Nenek, aku tahu. Bagus kalau tahu. Jangan lupa. 3 hari lagi, kamu dan Weni akan menikah. Aku mau bayar. Mohon segera. Anakku harus segera dioperasi. Bagaimanapun kamu panik, kamu gak boleh menipu. Cek ini palsu. Apa? Harry! Nyonya, kami sudah beri perintah atas nama keluarga Juanda. Nenek, kita pulang dulu saja. Nanti mungkin ada badai. Oke. Cicitku yang baik, kita pulang ya. Kamu harus segera bantu aku cari penyelamat kecilku. Anak itu usianya mirip sama Rocky. Dia sudah selamatkan nyawaku. Kita harus balas budi padanya. Hah? Tenang saja, Nenek. Ya.
Pak Yanto, Nyonya, sekarang ini lagi hujan, sebaiknya jalan pakai payung. Hati-hati, licin. Di sini apa ada anak laki-laki yang terluka karena kecelakaan? Usianya mirip sama Rocky. Kurang lebih kayak tuan muda. Sepertinya nggak ada. Nggak ada. Nenek, nggak ada itu bagus. Tandanya anak itu nggak terluka. Tenang saja, aku panggil orang periksa rekaman CCTV di jalan itu. Pasti bisa ketemu. Oh iya, penyelamat kecil itu, meski cuma lihat sekilas, dia seketika terlihat sedikit mirip sama kamu. Nenek itu beruntung banget. Ketemu bahaya, malah bisa ketemu penyelamat kecil yang mirip sama Yanto. Jadi, dengan perlindungan nenek, dia pasti baik-baik saja. Ya. Nenek suka banget sama anak kecil ini. Kalau aku bisa ketemu lalu ambil hati mereka, bukankah posisiku di keluarga Juanda sudah pasti aman? Yanto, apa kamu sebenci itu padaku? Kamu tahu gak? Yang kamu celakai itu anak kita. Aku cinta Melia. Kalaupun harus mati, aku nggak akan pisah sama Melia. Ternyata semua penderitaan ayahmu itu karena ulah ibumu. Tenang saja, ibu gak akan biarkan ayahmu ada apa-apa. Pasti. Kamu bisa saja mati, tapi jangan seret aku juga. Yanto! 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 Jangan ribut! Hei! Yanto! Oh, Yanto sudah mau menikah. Orang kayak kamu, jangan cari masalah dengan dia. Paham? Harry, ibu tahu kamu itu anak yang pintar. Gak pernah tanya soal ayahmu dari dulu. Tapi ibu tahu, kamu pasti rindu sama dia. 3 hari lagi, ibu bawa kamu jumpa dia. Untuk pertama kali. Dan juga terakhir kali. Ibu, jangan nangis. Harry, cinta ibu. Ibu sudah pulang. Harry sudah masak mie. Hati-hati. Terima kasih, Nak. Ayo. Ibu makan saja. Ibu sudah kerja keras. Ibu lihat dulu. Harry, jangan dijahit lagi. Besok ibu belikan yang baru. Harry masih punya baju. Besok kita ke toko beli sarung tangan saja. Ibu bawa motor, tangan ibu kedinginan. Harry nggak tega. Harry, ibu minta maaf. Selama ini, ibu bahkan gak belikan baju buat kamu. Harry suka boneka ini. Harganya 800.000. Uangku sama sekali gak cukup. Apa mungkin aku bahkan gak punya kesempatan untuk penuhi keinginan terakhir Harry? Harry,
Ibu pasti akan belikan semua barang yang kamu mau. Sayang, kamu cari aku itu keputusan tepat. Dengan tubuhmu ini, pasti bisa dapat banyak uang. Nanti, bekerjalah yang cerdik. Tamu minum makin banyak, uangmu juga makin banyak. Di ruang VIP ini, semuanya tamu besar. Pergilah. Siapa ini? Semalam Nyonya Siti kecelakaan. Ini foto penyelamatnya. Mohon semuanya bisa bantu cari. Siapa yang menemukannya? Grup Juanda akan memberikan proyek 200 miliar padanya. Penyelamat? Yanto, kenapa anak ini terlihat mirip sama kamu pas kecil? Apa mungkin ini anak harammu di luar sana? Mana mungkin? Karena beberapa tahun ini, selain si Melia, Yanto nggak pernah sentuh wanita lain. Jangan asal bicara ya. Benar juga. Melia yang mata duitan itu, kalau beneran melahirkan anak untuk keluarga Juanda, sekarang pasti sudah datang untuk merebut harta. Halo, anggur sudah datang. Yanto? Ternyata beneran Melia. Masih berani muncul kemari, ha? Melia, kamu cinta banget sama uang. Kamu nggak cukup ambil 2 miliar dariku. Sekarang malah datang ke tempat begini. Untuk jual diri. Nona Melia, bukannya kami nggak mau bantu. Kamu palsukan cek grup Juanda. Keluarga Juanda beri perintah. Siapa berani terima kalian berarti melawan keluarga Juanda. Kami cuma sebuah rumah sakit swasta kecil. Kami nggak bisa melawan. Benar. Aku memang suka uang. Karena kalau nggak ada uang, hidup beneran susah. Selalu diremehkan orang. Sakit pun gak rela ke rumah sakit. Cuaca panas nggak ada AC, cuaca dingin nggak ada pemanas. Sehelai baju harus dijahit bertahun-tahun. Tangan dan kaki sampai lecet karena dingin. Melia, kamu kira dengan ungkit kejadian lama, kamu bisa memenangkan hatiku? Aku beritahu kamu ya, aku nggak akan pernah maafkan kamu. Aku juga nggak akan kasih kamu uang sedikit pun. Kejadian lama? Semua yang kuucap ini bukan kejadian lama denganmu. Bukan denganku, berarti dengan orang lain. Jadi dulu kamu tinggalkan aku karena kamu suka sama orang lain. Katakan. Yanto, jangan buang waktu. Sampah kayak dia ini cocoknya juga sama sampah dan berada di tong sampah. Sudah selingkuh, hidupnya masih miskin dan melarat. Ini adalah karmanya. Harry, Yanto sudah tahu Harry. Sebelumnya kamu datang minta uang ke aku. Sekarang malah jual diri. Itu demi pelihara pria bajingan kan? Pria bajingan? Kayaknya Yanto masih nggak tahu soal Harry. Benar. Memang demi dia. Karena aku cinta dia. Aku rela lakukan apapun demi dia. Demi pelihara dia kamu rela lakukan apa saja. Baiklah, ku beri jalan cari uang. Minumlah semua anggur ini. Dan semua uang ini akan jadi milikmu. Benarkah? Melia, aku beda sama kamu. Aku selalu menepati janjiku. Ayo mulai. Oke. Begitu dapat uang, aku bisa belikan Harry kotak pensel kesukaannya, tas sekolah, dan juga buku lainnya. Minum. Hei, lihat! Oh,
Wow. Sudah aku minum. Minum 2 dus lagi. Kalau kamu mau ambil uang dariku, selama aku nggak bilang berhenti, jangan berhenti. Aku mau lihat, demi dia kamu rela melakukannya sampai mana. Harry, ibu akhirnya bisa cari uang yang banyak, bisa belikan baju baru dan mainan baru untukmu. Begitu sampai di sana, kamu harus bahagia ya. Apa Melia ini sudah gila? Demi pria itu dia minum sampai begini. Betapa cintanya dia. Kalau terus begini, bisa bahayakan nyawa. Cukup. Kamu begitu cinta sama dia. Apa kamu nggak sayang nyawamu? Ibu, ini kalung yang Harry buat sendiri untuk Kembalikan ibu. kalungku. Kelak ibu kerja jadi kurir, Harry bisa terus temani ibu. Harry. Itu namanya kan? Apa ini tanda cinta kalian? Yanto, ini urusan antara kamu dan aku. Aku mohon padamu, kembalikan kalungku. Melia, kamu terus bilang mohon padaku. Dulu aku sangat baik padamu. Aku bahkan rela mati untukmu. Tapi kamu gak pernah rendahkan diri begini untukku. Sekarang kamu mau punya kisah cinta yang sempurna. Jangan mimpi. Harry! Melia! Melia! Harry, jangan takut. Ibu di sini. Ibu di sini. Melia, apa kamu begitu cinta dia? Demi barang rongsokan ini, kamu gak mau nyawamu lagi? Barang ini di matamu itu nggak berharga, tapi ini barang yang sangat penting bagiku. Yanto, kamu akan menyesal. Pak Yanto, uang ini. Kasih dia. Baik. Siapa pria ini sebenarnya? Sampai bisa buat Melia bertindak begini demi dia. Dulu dia itu ke Yanto. Melia, ternyata cuma aku yang masih terjebak masa lalu. Dari awal perasaanmu sudah berubah. Pak Yanto, ada kabar soal si penyelamat. Infonya. Pak Yanto, penyelamat kecil itu tinggal di daerah kumuh. Karena nggak ada CCTV, nomor rumahnya masih nggak jelas. Tapi kami sudah atur orang untuk cari. Yanto, penyelamat kecil tinggal di daerah kumuh, tapi bersedia bantu orang lain. Dia pasti anak yang baik. Besok kita cari dia, belikan hadiah untuk terima kasih. Kita juga undang dia ke pernikahan kita ya. Semua ini Harry pasti akan suka. Ini juga. Harry selalu mau mainan pahlawan super. Mau pembayaran? Melia, kenapa kamu di sini? Bukan urusanmu. Mohon segera dihitung. Tunggu. Buat apa kamu beli barang-barang ini? Apa mungkin dia sudah tahu soal penyelamat kecil itu? Dia mau rebutan beli barang ini untuk menangkan hati dia.
Aku mau beli semua barang ini. Dia bayar berapa? Kubayar 2 kali lipat. Kamu? Aku nggak boleh biarkan Melia berhasil. Apa mungkin dia sudah punya anak sama pria itu? Melia, semua uangmu itu aku yang kasih. Aku nggak izinkan kamu pakai uangku untuk beli barang begini. Pengawal! Yanto, kamu mau apa? Melia, aku mau buktikan pakai tindakanku betapa salahnya kamu saat itu. 80% bisnis di kota Nongsa, semua itu milik grup Juanda. Tanpa izinku, kamu cari lebih banyak uang untuk pelihara dia. Tetap saja sia-sia. Perintahkan semuanya, mulai sekarang. Semua usaha milik grup Juanda, Melia dan pria peliharaannya nggak boleh masuk. Suruh dia keluar. Lepaskan! Yanto, kamu akan menyesal. Hal yang paling kusesali itu adalah sudah mengenalmu. Aku menyesal mengenalmu. Harry, ibu nggak berguna. Ibu nggak beli apa-apa. Ibu minta maaf. Weni, mau apa kemari? Dasar pecundang menyedihkan. Pantas saja demi uang, kamu rela lakukan apa saja. Yanto yang suruh aku datang. Dia bilang menyesal. Sudah kasih uang keluarga Juanda ke wanita kayak kamu. Dia merasa jijik. Aku wakili dia tagih hutangmu. Apa Yanto begitu kejam? Ini dibeli pakai uang Yanto kan? Hancurkan semua barang di dalam rumah ini yang dibeli pakai uang Yanto. Jangan hancurkan! Jangan hancurkan! Aku nggak pakai uang Yanto. Kalian jangan hancurkan lagi. Jangan hancurkan! Kalian akan buat Harry takut. Jangan hancurkan! Lepaskan! Barang berharga apa ini? Sampai ditutup pakai spray? Pasti juga dibeli pakai uang Yanto. Jangan! Kamu nggak boleh sentuh dia! Jangan! Gak boleh. Kamu pakai uang tunanganku untuk beli semua ini. Gak peduli apapun, aku bisa sentuh semuanya. Hentikan! Ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Yanto, aku datang cari penyelamat kecil mau antarkan hadiah. Gak sangka dia juga tinggal di daerah ini. Dia barusan mau rebut barang-barang ini. Bilang kalau ini jelas-jelas dia yang mau. Dia juga bilang, kalau bukan karena dia, kamu pasti sudah mati. Dia bilang pakai uangmu itu hal yang wajar. Kamu bohong! Melia, masih berani ungkit masa lalu? Kenapa nggak berani ungkit masa lalu? Yanto, aku tahu sekarang kamu sudah kaya, tapi aku sama sekali nggak menyesal dulu meninggalkanmu. Tentu saja kamu nggak menyesal. Kamu baru saja menipu 2 miliar dari Yanto. Kemarin ke klub pura-pura menyedihkan. Sudah dapat banyak uang. Kalau kamu punya harga diri, kembalikan semua uang ini. Aku sama sekali nggak tipu uang kalian. Yanto, dari tadi dia terus lindungi barang di belakangnya. Dia pasti sudah beli sesuatu yang aneh-aneh pakai uangmu. Aku nggak ada. Bukan begitu. Aku nggak pakai uang kalian. Kalian nggak boleh ganggu dia. Yanto, hentikan! Jangan! Harry masih belum pakai baju baru. Dia pasti nggak mau ayahnya lihat dia yang begitu menyedihkan. Yanto, hentikan! Yanto, aku akui, aku itu cewek matre. Aku kembali karena lihat kamu sudah kaya. Aku mau hidup enak. Yanto, aku menyesal. Aku beneran menyesal. Aku menyesal. Melia, akhirnya kamu tunjukkan sifat aslimu.
Dengar Melia, demi bersamamu, aku tinggal di sini 10 tahun. Dulu aku cinta banget sama kamu, bahkan kalaupun mati, aku mau mati di sisimu. Yanto. Tapi sekarang aku menyesal. Aku menyesal cinta sama kamu dulu. Jadi, berlututlah. Ucapkan lagi kata-kata barusan 999 kali. Kalau enggak, aku akan membakar semua uang yang kamu simpan dan rumah bobrok ini. Jangan. Oke. Aku bilang, aku Melia. Cuma cewek matre. Aku rela lakukan apapun demi uang. Lebih keras. Biar semua orang bisa dengar. Biar mereka lihat sifat aslimu. Juga biar aku kenal sifat aslimu dengan baik. Biar aku nggak berilusi lagi. Aku egois. Aku orang biasa. Aku tipe uang pria. Aku hianati Yanto. Semua yang terjadi hari ini itu karena ulahku sendiri. Cukup, Melia. Kita jangan pernah ketemu lagi selamanya. Gak akan ketemu lagi selamanya. Oke. Baik, Yanto. Kita nggak akan ketemu lagi. Nona Melia, waktunya sudah tiba. Harry. Harry. Nona Melia, turut berduka cita. Bagaimana? Ya, Sudah kasih undangannya ke penyelamat kecilku? Dia akan hadir di acara ini kan? Aku pasti akan berterima kasih padanya secara langsung. Tenang saja, Nenek. Aku kemarin antar sendiri. Si penyelamat nggak ada di rumah. Aku suruh orang taruh undangannya di depan rumahnya. Dia pasti akan datang. Oke. Pernikahan Pak Yanto dan Nona Weni akan dimulai. Harry, jangan takut. Ibu datang jemput kamu. Pak Yanto, apa kamu rela menikah dengan Nona Weni? Gak peduli. Tunggu! Harry, kamu sudah jumpa ayahmu kan? Ucapkan selamat tinggal ke ayahmu. Peti mati siapa ini? Ini antar peti mati saat pernikahan. Bukankah ini sial banget? Ada apa ini? Kenapa ada peti mati? Yanto, jangan salahkan aku. Harry terlalu baik. Aku mana mungkin tega biarkan dia. Sampai mati masih gak bisa ketemu ayah kandungnya. Ucapkan selamat tinggal dengannya. Antarkan dia ke perjalanan terakhirnya. Pak Yanto, ini jasad anak Bapak, Harry. Mohon diterima. Putus saja. Dasar jalan gak tahu terima kasih. Cukup. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan 234 Norbi ke iPhone. Jaringan nirkabel sudah tersedia di kabin. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih.
Bu Hera, tunangan Anda wisuda S3 pada hari ini. Dan grup WIHO sudah menerima proposal promosi kita. Anda bisa langsung menghadiri pesta penyambutannya. Oke. Dan Irfan dari grup WIHO terus menghubungi kita untuk bahas investasi. Kirimkan datanya untukku. Aku nggak mau. Aku sudah bilang nggak mau nikah. Aku sudah bilang sama nenek, aku nggak bakal nikahi putri grup Cahari. Pak Irfan, aliansi dengan grup Cahari adalah satu-satunya cara masuk ke grup rakyat. Mereka punya kemampuan mobilisasi dana miliaran. Dan Bu Maria rasa ini adalah kesempatan terakhir untuk jalin hubungan dengan grup rakyat. Dan kita nggak bisa tolak. Apa pernikahan adalah permainan? Suruh aku nikahi orang yang tidak kusuka. Itu sama sekali nggak sopan buat aku dan dia. Grup Cahari, dia sudah laporin kita di pasar. Kita harus punya solusi alternatif atau pertimbangkan nikah dengan keluarga lain. Apa? Itu tekan saja tombol bagian dalam. Pramugari pasti akan datang. Terima kasih. Kau pertama kali duduk di kelas 1 ya? Iya, agak beda dari biasanya. Biasanya aku cuma duduk di pesawat pribadi, nggak perlu tekan tombol sama sekali. Pramugari bakal datang setiap aku panggil. Bu, hidangan favorit Anda sudah siap. Ini kerang bakar dan tart blueberry Junia. Apa pekerjaanmu selama di Abian? Jadi relawan. Untuk bangun tempat istirahat dan jaga anak. Aku pergi ke tempat yang butuh bantuan. Nggak mudah jadi relawan. Kau hebat sekali ya. Kelihatannya gak kaya, tapi aku sangat tertarik. Ini pertama kali aku dengar jadi relawan itu bermakna. Namaku Irfan Sean. Namaku Hera Yadira. Ini sangat tiba-tiba, tapi apa boleh aku minta bantuan? Ada apa? Aku perkenalkan diri dulu ya. Aku CEO sekaligus pewaris grup WIHO. Aku punya 5 properti dan 4 villa. Sekarang ini gaji tahunanku sekitar 40 miliar. Nona Hera, menikahlah denganku. Tunggu, apa katamu? Maksudku, kita cuma jalani prosedur hukum jadi suami istri yang sah untuk setahun saja. Aku merasa Nona Hera sangat cocok denganku. Kalau kau serius, aku sarankan untuk periksa ke dokter dulu. Enggak, aku enggak bercanda. Mohon percaya padaku. Aku enggak pernah terlibat skandal, juga enggak konsumsi obat-obatan. Masa laluku sangat bersih. Aku kasih 1 miliar tiap bulan. Ditambah 1 rumah mewah. Bisa tanda tangan kontraknya sekarang? Mungkin Anda salah paham. Aku sudah tunangan. Aku pulang kali ini untuk menikah dengannya. Astaga, aku enggak kepikir soal ini. Maaf. Jadi aku cuma bisa terima nasib saja. Aku merasa sepertinya Tuan Irfan gak perlu begitu rendah hati. Menurutku, AI Wicara milik grup WIHO sangat menjanjikan. Grup rakyat juga lagi perhatikan grup ini. Tapi kalau kau pakai ini untuk yakinkan grup rakyat, sepertinya gak ada peluang. Kurasa kau gak paham. Kau pasti gak paham gimana dunia ini bekerja. Iya, tapi kau malah mau menikah denganku. Walau aku gak bisa menikah denganmu, tapi aku bisa membantumu dengan ini. Apa yang sedang kau lakukan? Aku bantu revisi rencanamu. Kau mau mereka investasi 1,4 triliun? Itu... Kau lucu sekali. 1,4 triliun ubah jadi 14 kuadriliun. Enggak, kau nggak boleh sembarangan revisi. Sudah selesai, gini saja. Nona Hera, ini... Ini, Nona Anda Hera, jual terlalu murah. Nolnya terlalu banyak. Nona Hera. Sudah terkirim. Rencanaku tadi adalah... Apa kau memang tahu apa yang kau lakukan? Aku lagi membantumu. Apa? Bantu apanya? Nona Hera bantu dari mana? Mohon maaf, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Tuan ini baru saja dapat investasi 14 kuadriliun, jadi agak bersemangat.
Apa? Selamat Tuan, Selamat apanya? dapat investasi 14 kuadriliun. Panggil saya kalau butuh sesuatu. Percaya padaku, grup rakyat nggak pernah terima proyek kecil. 1,4 triliun adalah penghinaan bagi mereka. Setidaknya 2 kuadriliun. Kau harus perluas perspektifmu. Kau lagi permainkan aku. Mana mungkin? Kau merevisi dokumen sembarangan dan kau juga sedang mempermalukan aku. Wah, kau memang hebat sekali. Oh, ini seorang wanita terburuk yang pernah kutemui. Bagus sekali. Untung kita nggak bakal menikah. Untung apanya? Hah. Bahkan gak bilang makasih, sudah dapat 14 kuadriliun. Gak bisa dibandingkan dengan Rangga. Dia pasti terkejut ketemu setelah 5 tahun. Kau beneran mau pergi? Abian itu jauh sekali. Jadi bukan sekedar liburan doang. Aku pergi untuk ubah dunia. Kau tahu ini adalah impianku kan? Ulurkan tanganmu. Hadiah untukmu. Tunggu aku pulang ya. Kita nikah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Wah, Rangga, pesta ini akan diadakan khusus untukmu. Grup Wiho nggak perlakukan semua orang begini. Akhirnya kita berhasil. Bu, ini baru permulaan. Gak lama lagi, aku pasti akan seperti Pak Irfan. Tapi, Pak Irfan itu sangat misterius ya. Dia gak pernah muncul di depan umum. Harusnya aku bisa ketemu dia hari ini, bukan? Aku diam-diam dukung Rangga selama bertahun-tahun. Akhirnya diduduki posisi ini hari ini. Gak cuma wisuda S3, juga jadi mitra grup Wiho. Sudah waktunya aku kasih tahu identitas asliku. Segera persiapkan pernikahan. Bukannya itu Hera? Bukannya dia kerja di luar negeri? Kenapa dia bisa ada di sini? Rangga, selamat ya. Dengar kau dapat tawaran, aku mau kasih kejutan. Hera, kenapa kau datang? Aku datang untuk ketemu kau. Aku langsung ke sini setelah mendarat. Aku tebak kau pasti mau ganggu anakku lagi. Setelah dengar dia jadi mitra grup Wiho dan gaji tahunannya puluhan miliar. Hah? Apa maksud Anda? Pura-pura apa sih? Kau nggak ada kabar selama 5 tahun, tapi muncul waktu dengar Rangga jadi mitra. Astaga, bawa bunga jelek dan berpakaian lusuh. Hera, gak seharusnya kau datang. Kita sampai di sini saja. Apa? Kita putus saja. Kenapa? Bukannya kita menunggu 5 tahun untuk hari ini? Jelas-jelas kau bilang kau mencintai. Cinta? Konyol sekali. Rangga sudah punya gelar doktor. Dia juga jadi mitra grup Wiho. Dan gaji tahunan puluhan miliar. Siapa kau? Bukannya kau pergi ke Abian rawat anak yatim? Pikir pakai otakmu. Apa kau pantas untuk Rangga sekarang? Betul kata ibuku. Kita sudah gak di tingkat yang sama. Gak ada tingkat yang sama. Lihatlah sekeliling. Pesta ini sengaja diadakan sama grup Wiho untukku. Orang-orang di sini adalah orang kaya dan tokoh politik. Gimana aku bisa kenalkan kau ke mereka? Aku gak mau malu. Aku buat kau merasa malu. Satu tawaran sudah buat kau jadi seperti ini. Kau pikir dunia sudah menjadi milikmu? Grup Wiho bukan apa-apa bagiku. Wanita gak tahu diri. Apa hakmu pandang rendah grup kelas dunia? Apa kau mau tahu apa alasan grup Wiho kasih kau tawaran? Karena ada yang kasih jaminan untukmu. Seseorang yang gak berani mereka remehkan. Dan aku adalah orang itu. Tunggu sebentar. Apa katamu?
Apa kabarnya bisa dipercaya? Pak Irfan, begini, barusan aku dapat kabar. Kalau grup rakyat, mereka sudah setuju investasi kita. Apa? 100 miliar, 1 triliun, 100 triliun. 14 kuadriliun. Serius? Keputusan dari ketuanya. Ketua yang dikendalikan di balik layar. Ini investasi pertama setelah dia pulang. Kita adalah target investasi pertamanya. Dan nominalnya adalah 14 kuadriliun. Grup rakyat nggak pernah terima proyek kecil. Kau harus perluas perspektifmu. Rupanya beneran. 14 kuadriliun. Itu cari wanita itu. Wanita yang mana? Nona Hera Yadira. Harus ketemu entah pakai cara apapun. Baiklah. Tapi, kenapa cari dia? Aku mau menikah dengannya. Apa? Pertama kali aku ketemu dengan wanita sehebat ini. Dia tipeku. Siapa kau? Hah? Aku sudah tahu. Kau bukannya nggak mau putus denganku, tapi sakit hati atas uang yang telah kau habiskan. Kau mau berapa? Aku kembalikan setelah aku dapat gaji. Mulai sekarang, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Kau pikir begitu tentangku? Kau merasa aku datang ke sini untuk uang? 1 miliar, cukup nggak? Kalau gitu 2 miliar. Rangga. 4 miliar, nggak bisa lebih banyak lagi. Astaga, sudah cukup segitu. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak itu. Kau merasa kalau aku sebenarnya mengincar uangmu? Segeranya setelah dapat uang, harusnya Rangga sudah lama putus denganmu. Nggak ada yang tahu kerjaanmu di luar negeri. Apa maksud Anda? Kalau bukan jual diri, bagaimana mungkin kau bisa biayai Rangga kuliah? Hah? Cuma dengan rawat anak yatim? Apa kau kira kami bodoh? Apa maksud Anda? Hera, kita itu pacaran sudah 7 tahun. Aku ini sudah sangat lelah. Ambil uang dan pergilah. Rangga, aku nggak menduga kau begitu sombong. Kau sungguh buat aku kecewa. Kalian sudah putus, paham nggak? Rangga, biarkan saja dia. Oh ya, mana Michelle? Dia datang kan hari ini? Iya, dia bilang lagi ada urusan. Nanti dia datang. Michelle? Ya, Michelle Landi, putri wakil CEO Grup WeHo. Dia adalah pemimpin kedua. Cuma putri dari keluarga kaya begitu yang pantas jadi pacar Rangga. Orang kaya kau dari awal sudah nggak pantas. Michelle bakal segera sampai. Cepat pergilah. Kalau kau ketemu Michelle, cuma bakal permalukan diri sendiri. Aku sudah tahu. Rupanya ini semua karena Michelle. Setidaknya aku masih punya masa depan dengan Michelle. Iyakah? Maksudmu aku nggak punya kemampuan begitu? Kau berhenti bercanda. Maksudmu kau lebih hebat dariku? Michelle sudah datang. Kau Hera? Mantannya Rangga bukan? Seperti dugaanku, pakaian murah dan gak puas. Sudah diputusin, masih terus saja ganggu. Biarkan saja dia. Dia nggak pantas untuk Rangga. Oh, ya, cuma bucin doang. Apa kau kira kau punya hak rebutan cowok denganku? Aku Michelle, anak Pak Kevin, pemimpin kedua CEO di Grup WeHo. Kau nggak ada apa-apanya dibanding aku. Begitukah? Ya setidaknya aku nggak intimidasi orang dengan kekuasaan ayahku. Apa? Beraninya jalang sepertimu bantah aku? Enyahlah, sebelum aku panggil satpam. Betul, masuk ke sini butuh undangan. Nyahlah, kalau kau tahu diri. Ada apa ini? Nona Michelle, apa terjadi sesuatu di sini? Harusnya kau tanya sama dia. Dia sudah diputusin tapi malah paksa masuk ke pesta ini. Dr. Rangga adalah mitra baru Grup WeHo. Karena dia dipilih langsung sama Pak Irfan.
Jadi jangan buat masalah di sini apapun alasanmu. Ayo, lihat orang-orang yang hadir di sini. Perwakilan bisnis dan tokoh politik. Jadi penguasa yang awasi operasional kota. Gimana dengan kau? Putus kuliah, lalu pergi ke Arbian untuk jadi pembantu. Apa kau merasa orang penting? Aku mengelola lembaga amal. Oh, pengangguran punya gelar begitu hebat sekarang. Apa yang kau punya selain rasa percaya diri? Semuanya sudah lihat bukan? Dia terus ganggu karena anakku terlalu berbakat. Rupanya mau uang. Tidaknya punya ijazah untuk masuk kalangan ini. Dengar nggak? Inilah kenyataan. Anakku adalah mitra baru grup WeHo. Siapa kau? Seorang pengemis. Jangan mimpi lagi, cepatnya. Miskin dan gak lulus sekolah, itu bukan masalah. Tapi, jadi orang harus tahu diri. Entah apapun yang kau katakan, aku tetap gak akan nikah denganmu. Menarik sekali. Akhirnya aku tahu apa kesalahan terbesarku, yaitu percaya padamu. Selama 7 tahun aku kerja untuk membiayai sewa rumahmu dan biaya kuliahmu. Tapi malah begini akhirnya. Jangan banyak alasan. Aku paksa kau, bukannya kau suka rela. Banyak alasan. Aku yang sponsori kau kuliah S3. Tawaran grup WeHo juga aku yang rekomendasikan. Sekarang langsung tinggalin aku waktu dapat kesempatan. Aku bakal bayar. Apalagi maumu? Apalagi mauku? Apa hubungan kita cuma transaksi bagimu? Putus saja. Dasar jalan gak tahu terima kasih. Cukup. Berhenti berakting. Jangan muncul di hadapanku lagi ke depannya. Astaga, kasihan sekali. Buat orang merasa jijik. Tolong ambilkan tisu. Nona Hera, tolong hentikan. Dr. Rangga adalah talenta yang kami hargai. Kalau diteruskan, nggak akan baik untuk Anda. Mohon Anda pergi dari sini. Bikin malu saja. Bukannya pergi? Ngapain dia di sini? Ada saja. Pak Irfan, Nona Hera sudah ditemukan. Di mana dia? Sekarang dia berada di pesta penyambutan Dr. Rangga. Tapi, suasana di sana sangat kurang baik, Pak Irfan. Rangga? Segera balik ke perusahaan. Sudah lihat, semuanya tahu kalau kau sangat ngeyel di sini. Nyala sebelum keadaan memburuk. Kalau enggak, kau yang rugi. Kau merasa aku nggak pantas di sini, bukan? Terserah kalau kau keras kepala, tapi aku kasih tahu dulu, jangan minta bantuanku. Tolong aku. Konyol sekali. Aku beritahu, kau nggak punya hak itu. Peringatan terakhir untuk Anda. Mohon nyah sekarang. Kalau enggak, kami akan panggil security. Panggil saja. Aku kasih tahu kepada semua yang ada di sini. Aku nggak cuma punya hak untuk hadir di sini, tapi nggak ada juga seorang pun di sini yang berhak mengusir aku. Nggak terkecuali Irfan. Cepat. Lebih cepat. Harus bisa segera sampai ke pesta. Baik, Pak Irfan. Hera, apa kau tahu siapa Irfan? Sampai kau bisa ngomong seperti itu. Wah, lebih bodoh dibanding yang kupikirkan. Kau sedang remehkan raja bisnis. Bahkan ayahku pun gak berani lawan Pak Irfan. Habislah kau. Bagi kalian, Irfan mungkin gak terjangkau. Tapi bagiku dia bukan apa-apa. Untuk semua orang yang tadi memukul aku, kalian harusnya merasa takut. Karena Pak Irfan bakal selesaikan ini dengan kalian. Apa kau mau mati? Sudah bosan hidup? Hera, aku tahu kau sedih karena putus denganku. Tapi kau sudah keterlaluan sekarang. Beraninya kau gak hormati Pak Irfan. Awalnya,
Aku mau rekomendasikan kau jadi petugas kebersihan di sini. Tapi kau bahkan nggak pantas. Iya kah? Apa kau tahu betapa ketat persaingan kerja di sini? Bahkan kebersihan wajib punya gelar. Gimana denganmu? Kau bahkan nggak punya ijazah. Rupanya aku begitu nggak berharga bagimu. Tapi ini faktanya. Nggak ada posisi untukmu di grup WIHO. Aku nggak butuh rekomendasi darimu. Soal aku pantas atau enggak berada di sini. Biar Irfan yang kasih kau jawaban sendiri. Di mana Hera? Di mana Hera? Di aula pesta. Tapi suasana di sana sangatlah tegang. Dengar-dengar kalau Nona Hera itu adalah mantannya Rangga, Pak Irfan. Tapi Rangga sendiri, dia minta putus sebelah pihak. Rupanya sudah putus. Kalau gitu nggak usah khawatir jadi pengganggu. Apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Apa mau seret kami untuk hancur bersama? Pasti begitu. Dia mau hancurkan karena nggak bisa dapatkan. Menjijikkan sekali. Rangga, jangan khawatir. Ada aku. Betul. Ayahnya Michelle adalah wakil CEO. Sia-sia saja entah apapun yang Hera lakukan. Permainan selesai. Betul. Aku sangat yakin dia bakal habis waktu Pak Irfan datang. Kau benar-benar gak tertolong. Putus denganmu adalah pilihan yang terbaik sepanjang hidupku. Iya kah? Waktu kenyataan terungkap nanti, kau bakal sadar kalau itu adalah kesalahan terbesarmu. Halo? Apa katamu? Pak Irfan mau datang? Baru dapat kabar kalau Pak Irfan langsung datang dari bandara. Dia sudah di lobi sekarang. Apa? Dia beneran datang? Dia pasti datang untuk dukung Rangga. Apa semuanya sudah dengar? Pak Irfan datang demi anakku. Bagus sekali. Nggak ada yang berani lawan kita sekarang. Sudah dengar? Grup WIHO bukan tempat yang bisa kau datangi. Nyahlah selagi bisa. Sekarang. Kasih kau kesempatan terakhir. 10 miliar. Untuk apa kasih 10 miliar? Lebih baik daripada dihancurkan pesta ini, Bu. Ambil cek ini dan nyala. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak ini. Harusnya kau sadar diri. Dan sekarang, enyalah. Cepat. Apa di matamu cuma ada uang dan kekuasaan? Kau akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Nantinya aku akan berlutut dan memohon padaku untuk melupakan semua kejadian hari ini. Karimati, apa yang kau lakukan? Mau mempermalukanku di depan umum ya? Kau pikir kau ini siapa? Siapa yang berlutut dan memohon? Iya kah? Kalau gitu segera umumkan. Tapi merangkak keluar dan bersihkan sepatu semua orang. Kalau kau cuma menggertak. Sudahlah, menjijikan sekali. Sayang sepatuku. Dia bahkan gak pantas bersihkan sepatuku. Hera adalah istriku. Apa sekarang aku sudah pantas? Nanti dia bisa nggak tenang. Nona Melia, sesuai permintaanmu, 3 hari lagi kami akan jemput anakmu. Kami akan bawa dia ke acara pernikahan di Hotel Mutiara. Silakan tanda tangan di sini. Nona Amelia,
Kalau boleh tahu ini pernikahan siapa? Kenapa harus antar jasad Harry ke sana? Itu pernikahan ayahnya dengan wanita lain. Sudah. Dokter, apa divisi lain di rumah sakit butuh kelinci percobaan? Apa saja boleh. Kesehatan Yanto belakangan ini buruk. Aku mau belikan makanan enak untuk dia, biar kesehatannya pulih. Kalaupun ada nggak boleh. Kamu lagi hamil, harus pulang dan istirahat. Aku sudah bersama Yanto hampir 5 tahun. Hamil itu seharusnya berita yang sangat menyenangkan. Anak ini datang gak pada waktunya. Tuan muda. Tuan muda? Dia panggil Yanto itu Tuan muda? Nyonya sudah carikan dokter terbaik untukmu. Selama kamu mau putus hubungan sama wanita itu, kamu bisa balik ke keluarga Juanda. Jangan keras kepala lagi. Kamu itu pewaris tunggal keluarga terkaya di kota Nosa. Apa kamu mau karena sakit jantung mati di tempat kamu begini? Pewaris keluarga terkaya di kota Nongsa? Yanto? Kamu pulang dan beritahu nenekku, aku cinta sama Melia. Kalaupun harus mati, aku gak bakal pisah sama Melia. Tuan muda, pergi. Pergi! Keluarga terkaya kota Nongsa, pewaris tunggal. Nak, ternyata semua penderitaan ayahmu itu karena ulah ibumu. Tenang saja, ibu gak akan biarkan ayahmu ada apa-apa. Pasti. Melia, kamu sudah pulang? Yanto, kita putus saja. Melia, apa kamu capek? Tubuhku sudah baikan, bisa segera cari uang lagi. Kamu gak perlu susah begini lagi. Yanto, penyakitmu gak bisa sembuh. Kamu bisa saja mati. Tapi jangan seret aku ikut susah. Nah, maaf, ibu gak bisa biarkan ayahmu tahu keberadaanmu. Dengan begitu, dia baru beneran bisa menyerah. Harry, kamu tunggu ibu di sini. Jangan pergi kemana-mana, oke? Tenang saja, Ibu. Aku anak paling penurut. Ibu akan segera kembali. Nenek, hati-hati. Oh. Pendarahannya parah, perlu dioperasi. Setidaknya butuh 1 miliar. Bayarlah sesegera mungkin. 1 miliar? Kalau semua uangku dijumlahkan berpuluhan juta saja. CEO Grup Juanda Yanto akuisisi grup teknologi besar di luar negeri. Dia menjadi pemimpin bisnis yang paling berpengaruh tahun ini. Harry, ibu pasti akan selamatkan kamu. Nana Weni, 3 hari lagi kamu akan menikah sama Pak Yanto. Selamat ya. Dulu saat Pak Yanto dicampakkan oleh cewek matre, dia hampir saja mati. Nona Weni yang selalu temani dia tanpa henti. Sekarang akhirnya semua usahanya membuahkan hasil. Terima kasih. Aku dan Yanto pasti akan bahagia. Yanto! Melia? Yanto! Yanto,
Bisakah kamu beri aku 1 miliar? Tolonglah. Kamu itu wanita yang sudah campakan dan hampir membunuh Yanto. Berani-beraninya sekarang cari Yanto untuk minta uang. Wanita jahat, jangan dekati ayahku. Cepat pergi. Ayah, Yanto sudah menikah. Tampaknya setelah tinggalkan aku, hidupmu juga nggak membaik. Hah? Siapa dia? Kok tiba-tiba ada di sini? Tidak tahu siapa. Yanto, maaf. Apa gunanya minta maaf sekarang? Kamu bukan merasa bersalah. Kamu sudah lihat Yanto bangkit kembali. Jadi kamu mau balikan sama dia untuk nikmati uangnya. Bukan begitu. Yanto. Aku hanya butuh 1 miliar. Begitu ada uang aku akan kembalikan. Ku beri 2 miliar. Kelak, aku nggak mau lihat kamu dimanapun lagi. Kasih dia cek senilai 2 miliar. Dan suruh dia pergi. Tuan muda, gawat, Nyonya kecelakaan. Aku akan ke sana. Wanita ini dulu hampir buat Yanto mati. Menurutmu apa Yanto beneran mau kasih 2 miliar itu? Kasih dia cek palsu. Terima kasih. Tunggu aku ada uang. Aku pasti akan kembalikan. Harry, ayahmu sudah punya keluarga baru. Ibu sudah dapat uang untuk selamatkan kamu. Kita nggak akan ganggu dia lagi. Wanita ini, dia kira dia itu siapa? Beraninya datang lagi ke hadapan Yanto. Calon nyonya keluarga Juanda itu hanya aku. Semua harta keluarga Juanda cuma akan jadi milik Rocky. Nenek nggak apa-apa. Untung ada anak laki-laki yang selamatkan aku. Kalau enggak, nyawaku ini pasti sudah enggak tertolong. Anak laki-laki? Dia ada di mana? Setelah aku sadar, aku langsung di rumah sakit. Entah bagaimana kondisi anak laki-laki itu. Kamu harus cari penyelamat kecilku itu. Eyang. Aduh, cucuku yang baik. Eyang gak datang ke pesta ulang tahunmu hari ini. Kamu gak marah sama Eyang kan? Kesehatan Eyang itu yang paling penting. Kamu sungguh jago bicara. Nenek, hari ini di pesta ulang tahun Rocky, Melia datang. Apa? Sudah 5 tahun wanita itu masih saja gentayangan. Yanto, kamu gak boleh tertipu oleh wanita itu lagi. Dia dulu sudah membuat kamu menderita. Nenek, aku tahu. Bagus kalau tahu. Jangan lupa. 3 hari lagi, kamu dan Weni akan menikah. Aku mau bayar. Mohon segera. Anakku harus segera dioperasi. Bagaimanapun kamu panik, kamu gak boleh menipu. Cek ini palsu. Apa? Harry! Nyonya, kami sudah beri perintah atas nama keluarga Juanda. Nenek, kita pulang dulu saja. Nanti mungkin ada badai. Oke. Cicitku yang baik, kita pulang ya. Kamu harus segera bantu aku cari penyelamat kecilku. Anak itu usianya mirip sama Rocky. Dia sudah selamatkan nyawaku. Kita harus balas budi padanya. Hah? Tenang saja, Nenek. Ya. Pak Yanto, Nyonya, sekarang ini lagi hujan, sebaiknya jalan pakai payung. Hati-hati, licin. Di sini apa ada anak laki-laki yang terluka karena kecelakaan?
usianya mirip sama Rocky. Kurang lebih kayak tuan muda. Sepertinya nggak ada. Nggak ada. Nenek, nggak ada itu bagus. Tandanya anak itu nggak terluka. Tenang saja, aku panggil orang periksa rekaman CCTV di jalan itu. Pasti bisa ketemu. Oh iya, penyelamat kecil itu, meski cuma lihat sekilas, dia seketika terlihat sedikit mirip sama kamu. Nenek itu beruntung banget. Ketemu bahaya, malah bisa ketemu penyelamat kecil yang mirip sama Yanto. Jadi, dengan perlindungan nenek, dia pasti baik-baik saja. Ya. Nenek suka banget sama anak kecil ini. Kalau aku bisa ketemu lalu ambil hati mereka, bukankah posisiku di keluarga Juanda sudah pasti aman? Yanto, apa kamu sebenci itu padaku? Kamu tahu gak? Yang kamu celakai itu anak kita. Aku cinta Melia. Kalaupun harus mati, aku nggak akan pisah sama Melia. Ternyata semua penderitaan ayahmu itu karena ulah ibumu. Tenang saja, ibu gak akan biarkan ayahmu ada apa-apa. Pasti. Kamu bisa saja mati, tapi jangan seret aku juga. Yanto! 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 Jangan ribut! Hei! Yanto! Ayah itu sudah mau menikah. Orang kayak kamu, jangan cari masalah dengan dia. Paham? Harry, ibu tahu kamu itu anak yang pintar. Gak pernah tanya soal ayahmu dari dulu. Tapi ibu tahu, kamu pasti rindu sama dia. 3 hari lagi, ibu bawa kamu jumpa dia. Untuk pertama kali. Dan juga terakhir kali. Ibu, jangan nangis. Harry, cinta ibu. Ibu sudah pulang. Harry sudah masak mie. Hati-hati. Terima kasih, Nak. Ayo. Ibu makan saja. Ibu sudah kerja keras. Ibu lihat dulu. Harry, jangan dijahit lagi. Besok ibu belikan yang baru. Harry masih punya baju. Besok kita ke toko beli sarung tangan saja. Ibu bawa motor, tangan ibu kedinginan. Harry nggak tega. Harry, ibu minta maaf. Selama ini, ibu bahkan gak belikan baju buat kamu. Harry suka boneka ini. Harganya 800.000. Uangku sama sekali gak cukup. Apa mungkin aku bahkan gak punya kesempatan untuk penuhi keinginan terakhir Harry? Harry, ibu pasti akan belikan semua barang yang kamu mau. Sayang, kamu cari aku itu keputusan tepat. Dengan tubuhmu ini, pasti bisa dapat banyak uang. Nanti, bekerjalah yang cerdik. Tamu minum makin banyak, uangmu juga makin banyak. Di ruang VIP ini, semuanya tamu besar. Pergilah.
Siapa ini? Semalam Nyonya Siti kecelakaan. Ini foto penyelamatnya. Mohon semuanya bisa bantu cari. Siapa yang menemukannya? Grup Juanda akan memberikan proyek 200 miliar padanya. Penyelamat? Yanto, kenapa anak ini terlihat mirip sama kamu pas kecil? Apa mungkin ini anak haramu di luar sana? Mana mungkin? Karena beberapa tahun ini, selain si Melia, Yanto nggak pernah sentuh wanita lain. Jangan asal bicara ya. Benar juga. Melia yang mata duitan itu, kalau beneran melahirkan anak untuk keluarga Juanda, sekarang pasti sudah datang untuk merebut harta. Halo, anggur sudah datang. Yanto? Ternyata beneran Melia. Masih berani muncul kemari, ha? Melia, kamu cinta banget sama uang. Kamu nggak cukup ambil 2 miliar dariku. Sekarang malah datang ke tempat begini. Untuk jual diri. Nona Melia, bukannya kami nggak mau bantu. Kamu palsukan cek grup Juanda. Keluarga Juanda beri perintah. Siapa berani terima kalian berarti melawan keluarga Juanda. Kami cuma sebuah rumah sakit swasta kecil. Kami nggak bisa melawan. Benar. Aku memang suka uang. Karena kalau nggak ada uang, hidup beneran susah. Selalu diremehkan orang. Sakit pun gak rela ke rumah sakit. Cuaca panas gak ada AC, cuaca dingin gak ada pemanas. Sehelai baju harus dijahit bertahun-tahun. Tangan dan kaki sampai lecet karena dingin. Melia, kamu kira dengan ungkit kejadian lama, kamu bisa memenangkan hatiku? Aku beritahu kamu ya, aku gak akan pernah maafkan kamu. Aku juga gak akan kasih kamu uang sedikit pun. Kejadian lama? Semua yang kuucap ini bukan kejadian lama denganmu. Bukan denganku, berarti dengan orang lain. Jadi dulu kamu tinggalkan aku karena kamu suka sama orang lain. Katakan. Yanto, jangan buang waktu. Sampah kayak dia ini cocoknya juga sama sampah dan berada di tong sampah. Sudah selingkuh, hidupnya masih miskin dan melarat. Ini adalah karmanya. Harry, Yanto sudah tahu Harry. Sebelumnya kamu datang minta uang ke aku. Sekarang malah jual diri. Itu demi pelihara pria bajingan kan? Pria bajingan? Kayaknya Yanto masih nggak tahu soal Harry. Benar. Memang demi dia. Karena aku cinta dia. Aku rela lakukan apapun demi dia. Demi pelihara dia kamu rela lakukan apa saja. Baiklah, ku beri jalan cari uang. Minumlah semua anggur ini. Dan semua uang ini akan jadi milikmu. Benarkah? Melia, aku beda sama kamu. Aku selalu menepati janjiku. Ayo mulai. Oke. Begitu dapat uang, aku bisa belikan Harry kotak pensil kesukaannya, tas sekolah, dan juga buku lainnya. Minum. Hei, lihat! Oh. Oh! Wow. Sudah aku minum. Minum 2 dus lagi. Kalau kamu mau ambil uang dariku, selama aku nggak bilang berhenti, jangan berhenti. Aku mau lihat. Demi dia, kamu rela melakukannya sampai mana?
Harry, ibu akhirnya bisa cari uang yang banyak, bisa belikan baju baru dan mainan baru untukmu. Begitu sampai di sana, kamu harus bahagia ya. Apa Melia ini sudah gila? Demi pria itu dia minum sampai begini. Betapa cintanya dia. Kalau terus begini, bisa bahayakan nyawa. Cukup. Kamu begitu cinta sama dia. Apa kamu gak sayang nyawamu? Ibu, ini kalung yang Harry buat sendiri untuk ibu. Kalungku. Kelak ibu kerja jadi kurir, Harry bisa terus temani ibu. Harry. Itu namanya kan? Apa ini tanda cinta kalian? Yanto, ini urusan antara kamu dan aku. Aku mohon padamu, kembalikan kalungku. Melia, kamu terus bilang mohon padaku. Dulu aku sangat baik padamu. Aku bahkan rela mati untukmu. Tapi kamu gak pernah rendahkan diri begini untukku. Sekarang kamu mau punya kisah cinta yang sempurna. Jangan mimpi. Harry! Melia! Melia! Harry, jangan takut. Ibu di sini. Ibu di sini. Melia, apa kamu begitu cinta dia? Demi barang rongsokan ini, kamu gak mau nyawamu lagi? Barang ini di matamu itu nggak berharga, tapi ini barang yang sangat penting bagiku. Yanto, kamu akan menyesal. Pak Yanto, uang ini. Kasih dia. Baik. Siapa pria ini sebenarnya? Sampai bisa buat Melia bertindak begini demi dia. Dulu dia itu ke Yanto. Melia, ternyata cuma aku yang masih terjebak masa lalu. Dari awal perasaanmu sudah berubah. Pak Yanto, ada kabar soal si penyelamat. Infonya. Pak Yanto, penyelamat kecil itu tinggal di daerah kumuh. Karena nggak ada CCTV, nomor rumahnya masih nggak jelas. Tapi kami sudah atur orang untuk cari. Yanto, penyelamat kecil tinggal di daerah kumuh, tapi bersedia bantu orang lain. Dia pasti anak yang baik. Besok kita cari dia, belikan hadiah untuk terima kasih. Kita juga undang dia ke pernikahan kita ya. Semua ini Harry pasti akan suka. Ini juga. Harry selalu mau mainan pahlawan super. Mau pembayaran? Melia, kenapa kamu di sini? Bukan urusanmu. Mohon segera dihitung. Tunggu. Buat apa kamu beli barang-barang ini? Apa mungkin dia sudah tahu soal penyelamat kecil itu? Dia mau rebutan beli barang ini untuk menangkan hati dia. Aku mau beli semua barang ini. Dia bayar berapa? Kubayar 2 kali lipat. Kamu? Aku nggak boleh biarkan Melia berhasil. Apa mungkin dia sudah punya anak sama pria itu? Melia, semua uangmu itu aku yang kasih. Aku gak izinkan kamu pakai uangku untuk beli barang begini. Pengawal! Yanto, kamu mau apa? Melia, aku mau buktikan pakai tindakanku betapa salahnya kamu saat itu. 80% bisnis di kota Nongsa, semua itu milik grup Juanda. Tanpa izinku, kamu cari lebih banyak uang untuk pelihara dia. Tetap saja sia-sia.
Perintahkan semuanya, mulai sekarang. Semua usaha milik grup Juanda, Melia dan pria peliharaannya nggak boleh masuk. Suruh dia keluar. Lepaskan! Yanto, kamu akan menyesal. Hal yang paling kusesali itu adalah sudah mengenalmu. Aku menyesal mengenalmu. Harry, ibu nggak berguna. Ibu nggak beli apa-apa. Ibu minta maaf. Weni, mau apa kemari? Dasar pecundang menyedihkan. Pantas saja demi uang, kamu rela lakukan apa saja. Yanto yang suruh aku datang. Dia bilang menyesal. Sudah kasih uang keluarga Juanda ke wanita kayak kamu. Dia merasa jijik. Aku wakili dia tagih hutangmu. Apa Yanto begitu kejam? Ini dibeli pakai uang Yanto kan? Hancurkan semua barang di dalam rumah ini yang dibeli pakai uang Yanto. Jangan hancurkan! Jangan hancurkan! Aku nggak pakai uang Yanto. Kalian jangan hancurkan lagi. Jangan hancurkan! Kalian akan buat Harry takut. Jangan hancurkan! Lepaskan! Barang berharga apa ini? Sampai ditutup pakai spray? Pasti juga dibeli pakai uang Yanto. Jangan! Kamu nggak boleh sentuh dia! Jangan! Gak boleh. Kamu pakai uang tunanganku untuk beli semua ini. Gak peduli apapun, aku bisa sentuh semuanya. Hentikan! Ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Yanto, aku datang cari penyelamat kecil mau antarkan hadiah. Gak sangka dia juga tinggal di daerah ini. Dia barusan mau rebut barang-barang ini. Bilang kalau ini jelas-jelas dia yang mau. Dia juga bilang, kalau bukan karena dia, kamu pasti sudah mati. Dia bilang pakai uangmu itu hal yang wajar. Kamu bohong! Melia, masih berani ungkit masa lalu? Kenapa nggak berani ungkit masa lalu? Yanto, aku tahu sekarang kamu sudah kaya, tapi aku sama sekali nggak menyesal dulu meninggalkanmu. Tentu saja kamu nggak menyesal. Kamu baru saja menipu 2 miliar dari Yanto. Kemarin ke klub pura-pura menyedihkan. Sudah dapat banyak uang. Kalau kamu punya harga diri, kembalikan semua uang ini. Aku sama sekali nggak tipu uang kalian. Yanto, dari tadi dia terus lindungi barang di belakangnya. Dia pasti sudah beli sesuatu yang aneh-aneh pakai uangmu. Aku nggak ada. Bukan begitu. Aku nggak pakai uang kalian. Kalian nggak boleh ganggu dia. Yanto, hentikan! Jangan! Harry masih belum pakai baju baru. Dia pasti nggak mau ayahnya lihat dia yang begitu menyedihkan. Yanto, hentikan! Yanto, aku akui, aku itu cewek matre. Aku kembali karena lihat kamu sudah kaya. Aku mau hidup enak. Yanto, aku menyesal. Aku beneran menyesal. Aku menyesal. Melia, akhirnya kamu tunjukkan sifat aslimu. Dengar Melia, demi bersamamu, aku tinggal di sini 10 tahun. Dulu aku cinta banget sama kamu, bahkan kalaupun mati, aku mau mati di sisimu. Yanto. Tapi sekarang aku menyesal. Aku menyesal cinta sama kamu dulu. Jadi, berlututlah. Ucapkan lagi kata-kata barusan 999 kali. Kalau enggak, aku akan membakar semua uang yang kamu simpan dan rumah bobrok ini. Jangan. Oke. Aku bilang, aku Melia. Cuma cewek matre. Aku rela lakukan apapun demi uang. Lebih keras.
Biar semua orang bisa dengar. Biar mereka lihat sifat aslimu. Juga biar aku kenal sifat aslimu dengan baik. Biar aku nggak berilusi lagi. Aku egois. Aku orang biasa. Aku tipe uang pria. Aku hianati Yanto. Semua yang terjadi hari ini itu karena ulahku sendiri. Cukup, Melia. Kita jangan pernah ketemu lagi selamanya. Gak akan ketemu lagi selamanya. Oke. Baik, Yanto. Kita nggak akan ketemu lagi. Nona Melia, waktunya sudah tiba. Harry. Harry. Nona Melia, turut berduka cita. Bagaimana? Ya, Sudah kasih undangannya ke penyelamat kecilku? Dia akan hadir di acara ini kan? Aku pasti akan berterima kasih padanya secara langsung. Tenang saja, Nenek. Aku kemarin antar sendiri. Si penyelamat nggak ada di rumah. Aku suruh orang taruh undangannya di depan rumahnya. Dia pasti akan datang. Oke. Pernikahan Pak Yanto dan Nona Weni akan dimulai. Harry, jangan takut. Ibu datang jemput kamu. Pak Yanto, apa kamu rela menikah dengan Nona Weni? Gak peduli. Tunggu! Harry, kamu sudah jumpa ayahmu kan? Ucapkan selamat tinggal ke ayahmu. Peti mati siapa ini? Ini antar peti mati saat pernikahan. Bukankah ini sial banget? Ada apa ini? Kenapa ada peti mati? Yanto, jangan salahkan aku. Harry terlalu baik. Aku mana mungkin tega biarkan dia. Sampai mati masih gak bisa ketemu ayah kandungnya. Ucapkan selamat tinggal dengannya. Antarkan dia ke perjalanan terakhirnya. Pak Yanto, ini jasad anak Bapak, Harry. Mohon diterima.